Selamat pagi untuk para yang sudah jemaat yang sudah hadir. Bersyukur ya bisa bertemu lagi, baik yang menyaksikan lewat online maupun yang hadir langsung. Kita hadir hari ini ingin bersyukur, menyatakan rasa syukur kita terhadap Tuhan yang sudah mau mengasihi kita. Nah, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita tundukkan kepala sebelum praise and worship. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Sekali lagi anugerah-Mu saja yang kami dambakan Tuhan, yang kami syukuri Tuhan. Betapa kami bersyukur bisa berkebaktian terus dengan lancar setiap minggunya Tuhan. Dan hari ini kami hadir sekali lagi Tuhan untuk menyembah, mendengarkan firman. Dan sebelumnya Tuhan kami ingin memuji Engkau, nama-Mu Tuhan. Menyiapkan hati kami untuk kami bisa menyatu dengan Engkau Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Sertai Tuhan kebaktian ini, praise and worship ini secara khusus Tuhan. Roh Kudus biarlah menaungi setiap para jemaat yang menyaksikan maupun yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan kami, seluruh jemaat kami, dan seluruh firman yang akan disampaikan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, kami mulai kebaktian ini dalam nama Yesus. Amin. Mari puji Dia. Katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian, segala pujian
muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian. Mari jemaat, bangkit berdiri memuji Dia. Bagi-Mu sekap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Oh Yesus. Mari puji Dia. Sekali lagi, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu Allah. Allah Tritunggal, agung nama-Mu, agung nama-Mu, agung nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman, mari kita lebih bersemangat menyembah Tuhan dan mari kita sebut namanya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Mari teman-teman, yeah. Yesus, kemuliaan bagi Yesus. Oh, mari puji Dia. Mari jemaat melangkah, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Besar, cukup sebut hidup dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat kataku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh yeah, Yesus. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja
perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat tenaga-Ku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh Yesusku, Yesus Tuhan akan selalu bekerja dalam hidupku. Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan menginginkanmu. Kesetiaan-Mu besar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Oh Yesus. Oh terima kasih Yesus. Oh kemuliaan bagi-Mu. Mari teman-teman, nyatakan iman kita. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Oh, oh, oh. Nyatakan sekarang. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Yesus yang telah menyertai seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Terima kasih memberi kami izin untuk memuji Engkau Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh para jemaat untuk Tuhan kita yang hidup. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut-Mu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak-Nya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut-Mu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Bentuk kami Tuhan, berikan hati yang baru, yang sesuai dengan-Mu. Terima kasih. Luruskan jalan kami Tuhan. Kami sembah Pencipta kami.
Sekali lagi, mari puji Dia. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan selalu. Yesus, hamba yang berkenan selalu. Amin Tuhan. Terima kasih atas waktu ini Tuhan. Oh Yesus, Yesus, dalam nama kami mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Nah, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sesuai dengan apa yang kami baru saja nyanyikan melalui kata-kata pujian ini. Biarlah Tuhan Engkau menilik setiap hati kami, agar kami belajar untuk benar-benar mengiring Yesus. Dalam perjalanan mengiring Yesus, ada hak-hak yang harus kami lepaskan dan mengizinkan Engkau untuk memakai hak-hak tersebut dan menjadikan sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hak untuk mungkin kami tidak bangun pagi karena ini hari Minggu, sementara kami 7 hari atau 6 hari sudah bekerja. Tapi kami mau serahkan hak itu agar Engkau pakai ketika kami datang di rumah-Mu untuk menjadi persembahan yang hidup. Hak untuk kami mungkin menghabiskan waktu di tempat-tempat lain. Tetapi Tuhan, karena Engkau sendiri telah melepaskan hak Anak Allah yang mulia turun menjadi manusia yang hina dan terbatas, supaya pada akhirnya ketika Engkau menjadi miskin, kami diperkaya di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya ketika kami melepaskan hak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Kau sudah lepaskan bagi kami. Itu sebabnya biarlah Roh Tuhan berbicara melalui firman-Mu, sehingga memberikan kami pengertian yang baru
bahwa mengiring Yesus adalah suatu keistimewaan, adalah suatu kesempatan, dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Demi nama Yesus berbicara kepada kami melalui firman Tuhan dan berkati kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita untuk kita bisa bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan pada akhirnya kita juga mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, berapa waktu ini ada begitu banyak kegiatan yang ya kalau saya sendiri karena kalau menjadi dosen, saudara-saudara, ada namanya Ejafung, yaitu semacam jabatan fungsional di mana dosen itu yang tercatat sebagai dosen diakui oleh pemerintah itu harus menaikkan semacam standar nilainya dia, dan untuk itu harus memenuhi banyak hal, harus menyerahkan banyak hal. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur mengikut Yesus. Bagi setiap saudara dan saya, saudara-saudara tidak harus memenuhi dalam pengertian menyerahkan semua bukti-bukti saudara dan saya sebagai seorang anak Tuhan, karena saudara sendiri harus menjadi bukti bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan satu renungan firman Tuhan yang ini akan menjadi jembatan untuk kita memasuki bulan Desember. Ya, memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah kesempatan yang luar biasa untuk seolah-olah apa yang kita yakini, iman yang kita yakini itu bisa diakui secara publik. Saudara akan menemukan simbol-simbol kekristenan, mungkin simbol Natal ya saudara-saudara, di mal-mal, di tempat-tempat keramaian, walaupun memang tujuannya lebih kepada komersil, tetapi saudara-saudara pada musim Natal ini adalah kesempatan untuk orang lebih toleran kepada iman kepercayaan kita masing-masing. Itu sebabnya kita berusaha melalui Natal untuk kemudian ini menjadi kesempatan agar Injil dapat diberitakan bagi semua orang. Injil bagi semua orang. Saudara-saudara, ketika saudara mendengarkan tema ini, Injil bagi semua orang, saya yakin saudara-saudara saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Tetapi saudara-saudara, ketika saya renungkan apa maksudnya Injil bagi semua orang, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara. Kebenaran yang luar biasa. Saya mengajak kita membuka di dalam Roma pasal 1 ayat 16 terlebih dahulu. Roma pasal 1 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kita baca 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Amin. Saya meng-highlight dengan warna yang berbeda-beda karena ada poin-poin yang saya temukan sebagai kebenaran firman Tuhan dari ayat ini, saudara-saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya highlight dengan warna kuning. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Saya highlight dengan warna biru. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya highlight dengan warna hijau. Nah, saudara-saudara, sebelum itu, saudara-saudara, Roma pasal 1 adalah penjelasan yang lengkap tentang apa itu Injil.
Slide berikutnya. Apa itu Injil? Dalam Roma pasal 1 ayat 2-4 itu dijelaskan Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya. Injil itu tentang siapa? Injil itu dikatakan telah dijanjikan, lalu kemudian Injil itu digenapi, yaitu anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Perhatikan kata menurut daging adalah sebuah syarat bahwa Kristus penggenap nubuatan dari apa yang telah dijanjikan. Karena menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi ada clue-nya, ada petunjuk bahwa Kristus adalah penggenapan nubuat dari perjanjian lama. Dan menurut, perhatikan, yang pertama menurut daging, yang kedua menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Kristus, penggenapan nubuatan itu Kristus memiliki dua hal. Yang pertama yaitu menurut daging dia diperanakkan dari Daud, itu berarti dia menggenapi nubuatan. Tetapi yang kedua menurut Roh Kekudusan, menurut supranatural, ukuran daging, ukuran fisik, dia menjadi penggenap nubuatan janji Tuhan kepada Israel dan ke seluruh bangsa. Lalu secara supranatural, adikodrati, melalui Roh Kudus dinyatakan, Roh Kekudusan dinyatakan kebangkitannya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus manusia sepenuhnya, tetapi Yesus juga ilahi. Ketika dia bangkit, keilahiannya itu dinyatakan, saudara-saudara, bahwa ia, nah ini perhatikan, bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, perhatikan, kata Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ini formula yang kemudian dalam ayat 2-4 ini saya buat sebuah diagram seperti ini. Slide berikutnya, tolong. Nah ini saudara-saudara, Injil itu telah dijanjikan. Itu sebabnya yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, langsung Allah melakukan follow up dengan mengatakan janji bahwa satu kali keturunan wanita ini akan menginjak kepala ular, saudara-saudara. Janji itu terus menerus diulangi. Setiap kali manusia semakin berdosa, setiap kali anugerah Tuhan mengikuti keberdosaan manusia dengan menyatakan janji. Ingat janji, ingat janji. Itu sebabnya orang-orang perjanjian lama itu menanti-nantikan janji itu, saudara. Orang-orang perjanjian lama nantikan janji itu. Dan oleh karena itulah Yohanes Pembaptis itu kemudian disebut nabi terbesar. Kenapa? Dari perjanjian lama, karena Yohanes Pembaptis itu muncul pada era sebelum Yesus. Pada era ketika Yesus, sebelum Yesus lahir, sudah ada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah nabi versi perjanjian lama yang bisa menyaksikan penggenapan dari semua nabi-nabi sebelum Yohanes Pembaptis, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi seperti saudara-saudara mungkin dijanjikan sesuatu tetapi tidak pernah bisa melihatnya, sampai keturunan kita yang kemudian bisa melihatnya. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, Yesus sebagai Injil yang telah dijanjikan itu dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara, penggenapan itu perlu diakui. Penggenapan itu perlu diakui. Makanya di dalam surat Filipi dikatakan, maka semua lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya memberitakan Injil, itu menyampaikan pengakuan kita kepada orang lain, sehingga orang lain juga mengakui bahwa Yesus Kristus di atas sendiri sebagai Raja dan Tuhan. Sebagai Raja dan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan saya kepada saudara-saudara,
Berarti Injil itu berlaku kapan? Kadang-kadang kita berpikir, saya menerima Injil ketika saya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, setelah itu, ya sudah, saya orang Kristen. Saya sudah terima kabar baik. Dan kadang-kadang kita kemudian mulai merasa, apakah Injil itu benar kabar baik ya? Karena saya sudah bosan dengan Injil. Karena saya sudah ngerti Injil. Injil apa itu? Yesus Kristus mati, Yesus Kristus disalibkan, Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus naik ke surga. Saudara-saudara, seringkali banyak orang Kristen berpikir Injil hanya tentang pintu masuk keselamatan. Pintu masuk keselamatan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan, apakah pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu hanya di pintu keselamatan? Tidak. Pintu keselamatan itu, saudara-saudara, memang kita kemudian oleh karena iman kita menerima Yesus Kristus. Tetapi penerimaan itu saya mau tanya kepada saudara-saudara yang sudah menikah. Bagi saudara-saudara yang sudah menikah, ketika saudara-saudara diberkati oleh hamba Tuhan dan mengadakan janji nikah, aku menerima engkau. Kalau saya dengan Ibu Lili, Julia Theis, sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Aku akan tetap setia di dalam suka, di dalam duka, di dalam sehat, di dalam sakit, sampai apa yang sudah menikah? Sampai apa saudara-saudara? Maut memisahkan kita. Oke. Lalu sebelumnya kan ada pertanyaan. Kevin Suteja, gitu ya. Apakah engkau bersedia, gitu kan, menerima Klimenia, gitu ya, sebagai istri yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Saudara-saudara, itu adalah momen penting. Tetapi saya tanya saudara-saudara, setelah saudara menikah, saudara kemudian benar-benar tahu artinya di dalam suka maupun di dalam duka. Saudara mulai mengalami di dalam sakit maupun di dalam sehat. Komitmen itu apakah hanya berhenti pada waktu pemberkatan nikah? Tidak. Komitmen itu harus terus-menerus hidup sampai maut memisahkan kita. Betul ya? Betapa banyak orang Kristen menikah dengan mempelai Kristus. Hanya pada waktu dibaptis, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, bagaimana hidupnya? Ya kan saya sudah jadi Kristen. Saya sudah selesai, saya sudah diselamatkan. Saudara-saudara, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memiliki iman yang alkitabiah. Bukan iman yang roso-roso, iman yang perasaan saya, iman yang saudara, iman yang sifatnya hanya di permukaan. Karena pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu harus terus menerus terjadi. Kembali saudara-saudara, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Saya melihat kunci dari ayat ini bukan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Keselamatan itu bukan karena saudara yakin. Keselamatan itu bukan karena usaha kita. Keselamatan itu bukan ya karena saya ke gereja maka saya diselamatkan. Saya menerima Yesus, saya diselamatkan. Saudara-saudara, saudara bisa menerima siapa saja, tetapi kalau tidak pernah ada yang diberikan kepada saudara dan saya, kita tidak, penerimaan kita itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kita ditawarkan oleh karena ada penawaran dari Allah. Jadi kunci dari ayat ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, slide berikutnya, ini yang kemudian dari ayat ini saya
ambil 3 hal kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Yang kedua, Injil Yesus Kristus mengubahkan aku. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Yang ketiga, Injil Yesus Kristus menyelamatkan semua orang. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita mulai dari yang biru dulu. Injil Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah. Kata yang dipakai kekuatan di situ adalah dunamis. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata dipakai untuk kata kekuatan. Ada dunamis, ada energia, ya, ada yang mengatakan 4 kata, tetapi yang paling banyak, karena kata kekuatan juga bisa berarti otoritas. Yang paling banyak di dalam perjanjian baru ada sekitar 120 kali kata dunamis ini, saudara-saudara. Kata dunamis. Dan kata dunamis itu memiliki arti paling tidak 3 hal. Kata dunamis, kata kekuatan. Yang pertama strength. Kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia agak susah ya saudara-saudara. Apa ya kata kekuatan? Oke, kemampuan, ability. Ya. Tapi antara strength dan power ini agak susah. Sehingga saya pakai bahasa Inggris. Kekuatan yang berarti pertama adalah strength. Strength itu the physical energy. Strength itu seperti kalau saudara-saudara misalnya ngangkat barang, itu strength. Ya, itu diperlukan strength. Semua barang. Jadi tidak untuk fokus tertentu. Semua barang. Maka itu bicara tentang strength. Mengangkat semua beban. Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah. Berapa banyak saudara-saudara orang Kristen yang tidak punya strength, yang tidak punya kekuatan, kena beban, kena masalah, maka kemudian lemah. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, strength berbicara tentang kekuatan fisik secara umum. Seperti orang-orang yang kuat, yang lain. Maka bisa bicara menanggung beban, bisa bicara menanggung tantangan, bisa berbicara ketika saudara dan saya punya kerinduan, punya visi, punya tujuan. Saudara berusaha strive, saudara berusaha bertahan, itu bicara tentang strength. Ketika kita bersama-sama akan melakukan Natal, saudara-saudara, ada macam-macam sesi di sana, ada bagian, ada ketuanya, sekretarisnya, macam-macam. Tetapi saudara-saudara, banyak hal yang kemudian kita lakukan. Sementara saudara menjadi panitia, saudara juga bekerja, punya tanggung jawab bekerja. Sementara saudara-saudara melayani, saudara-saudara juga harus bekerja dan kadang-kadang kita lelah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita lelah. Saya secara profesional, saya menjadi seorang dosen dan tanggung jawab saya sebagai dosen selain harus mengajar karena seorang dosen itu harus memenuhi standar tertentu jam mengajar dalam 1 semester. Belum saya melakukan penelitian. Dosen itu ada namanya tridharma, ya saudara-saudara. Pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan 3 hal ini harus dijalankan. Dan kadang-kadang saudara-saudara saya kehilangan kekuatan. Tetapi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini bahwa Injil adalah kekuatan Allah, saya perlu strength, perlu kekuatan. Berarti dari mana kekuatan itu? Dari Injil, saudara-saudara. Yang kedua, kekuatan berarti power. Kata power itu the ability to do something or act in a particular way. Power ini misalnya kalau saudara, ini lebih berbicara kalau saudara punya bakat atau talenta tertentu. Ya, jadi semua mungkin bisa ngangkat drum ini. Tapi tidak semua saudara bisa main drum dengan baik. Punya kekuatan.
Semua bisa bicara. Pakai mimbar ini lalu bicara. Ya. Tapi apakah semua bisa berkhotbah? Belum tentu. Power itu berbicara kemampuan untuk melakukan hal-hal tertentu, saudara-saudara. Melakukan hal-hal tertentu. Kekuatan untuk melakukan hal tertentu, dan bukan hanya kekuatan dari kita saja, tapi kekuatan itu kemudian bisa dirasakan oleh orang lain. Injil adalah kekuatan Allah. Injil, saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita bicara tentang power, masing-masing Tuhan melalui Injil, saudara-saudara punya kekuatan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang tertentu. Mungkin saya cocok untuk orang tertentu, tapi mungkin saya juga belum tentu cocok untuk orang lain. Kenapa? Karena bagaimana Injil mengubahkan hidup saya itu berbeda dengan pengalaman saudara bagaimana Injil mengubahkan saudara-saudara. Mungkin dulu ada teman-teman saya yang bekas semacam preman begitu ya saudara-saudara ya, preman ya. Yang ya punya latar belakang gelap lalu kemudian bertobat. Dan ada juga yang punya latar belakang, saya punya mahasiswa yang latar belakang perdukunan, saudara-saudara. Latar belakang perdukunan. Satu kali saya mengajak mahasiswa saya kemudian mengunjungi ada keluarga dari orang yang membantu asisten rumah tangga kami. Karena saya beli ayam, ingin ternak ayam di kampus, lalu saya ajak mahasiswa ini. Waktu saya ajak mahasiswa ini di kampung, saudara-saudara, waktu saya ajak, begitu masuk rumahnya, dia langsung bisik ke saya, Pak Agus tahu bahwa di rumah ini kayaknya ada penjaganya. Saya bilang, ya memang ada tuan rumahnya. Enggak Pak Agus coba lihat. Lihat apa? Itu loh anaknya. Dan saudara-saudara dia jelaskan bahwa ada sesuatu yang mengikat orang-orang ini. Ada mereka punya jimat dan lain sebagainya. Saya bilang, saya enggak rasa apa-apa. Saya enggak tahu. Saya bilang, gimana kamu tahu? Ya Pak, karena dulu itu mainan saya. Saudara-saudara, saudara dengan latar belakang tertentu dan oleh karena kekuatan Allah, maka latar belakang kita itu mampu Tuhan pakai oleh karena kekuatan Allah menjadi power, menjadi efektif untuk saudara berbicara untuk kalangan tertentu. Karena kekuatan Allah itu adalah ability, kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak di dalam particular way, dalam cara tertentu. Itu sebabnya saudara-saudara, siapa yang harus menginjil? Semua orang percaya. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya hamba Tuhan saja. Karena kalau itu ada orang-orang yang melalui power saudara-saudara, melalui segala chemistry oleh karena pengalaman kita di masa lalu, maka orang-orang itu tidak efektif dijangkau oleh orang lain kecuali oleh saudara. Siapa yang kemudian cocok menjangkau marketplace? Dulu waktu saya pertama kali di SAF, saya berpikir saya tak masuk bisnis ya, saya supaya mengerti pergumulan orang bisnis itu. Saya tak buka usaha, mungkin begitu ya saudara-saudara. Tapi kemudian ada yang ngomong, gak usah Pak Agus. Nanti kalau Pak Agus buka usaha apa? Nanti saingan sama usaha jemaat. Nanti kalau jemaat punya masalah di situ, mereka akan cerita ke siapa? Karena Pak Agus punya usaha yang sama. Benar juga ya saudara. Saya juga berjaga supaya ya, kadang-kadang ada orang-orang tuh punya usaha misalnya multivitamin gitu ya. Setelah didoakan, kelihatannya Anda cocok dengan multivitamin ini ya. Jadi saudara, dia disembuhkan oleh karena multivitamin atau karena doa. Saudara. Tetapi saudara, akhirnya saya menyadari dan saya bilang, oke, saya akan belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Karena saya melayani jemaat yang juga punya banyak usaha. Sehingga mereka bisa cerita apa saja tanpa saya merasa terganggu oleh karena ada konflik of interest.
Demikian juga sebaliknya saudara-saudara, saudara adalah orang-orang yang tepat untuk bicara. Saudara punya power kepada orang-orang tertentu. Sementara juga seperti saudara-saudara yang mahasiswa, saudara punya power untuk memberitakan Injil kepada mahasiswa. Karena saudara sementara ini sebagai mahasiswa, saudara mengerti pikiran mereka, saudara berada bersama-sama dengan mereka. Itulah power, kekuatan Allah. Yang ketiga, kata kekuatan itu berarti ability. Ability adalah possession of the means or skill to do something. Kalau ability, kalau power itu lebih berbicara tentang kekuatan untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Kalau ability berbicara tentang keterampilan, kesanggupan, saudara-saudara. Memiliki kesanggupan tertentu. Jadi saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Injil berbicara tentang kesanggupan dengan skill tertentu. Saudara-saudara, saya yakin bahwa semua orang harus belajar menginjil. Tapi saya tahu ada orang-orang yang punya ability lebih di dalam menginjil. Ayah saya seorang yang menurut saya punya kekuatan Allah di bidang ability ini. Ayah saya, saudara-saudara, satu kali di jalan dijegat oleh ada operasi polisi begitu ya, saudara-saudara, operasi. Dan ayah saya waktu itu, saya nggak tahu kenapa begitu ya, apakah suratnya nggak lengkap atau gimana gitu ya. Waktu itu belum zaman pakai helm, harus pakai helm. Sehingga ayah saya, saudara-saudara, ketika tahu ini pengendara yang lain mengatakan, ada polisi, ada polisi, ada polisi. Lalu ayah saya kemudian belok, di pinggir jalan itu belok, mampirlah ayah saya ke sebuah rumah, saudara-saudara. Ayah saya mampir karena saya dibonceng, ayah saya mampir lalu ketok pintu, lalu kemudian bertamu di rumah itu. Bertamu di rumah itu, kemudian waktu memperkenalkan diri dan saya sebagai seorang anak, umur 12 tahun waktu itu, saya hanya melihat ayah saya ngobrol dengan tuan rumah sampai satu kali tuan rumah tersebut didoakan oleh ayah saya dan menangis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali juga ayah saya bertemu dengan seorang pemuda yang dia suka melukis. Dan ketika ayah saya mengunjungi pemuda itu, dia melukis sebuah lukisan, ada semacam jurang begitu, dan di ujung jurang ada tebing sebenarnya, ada pohon yang kering. Dan ayah saya mengatakan, ini siapa yang melukis? Saya, Pak. Ini seperti hidupmu. Lalu dia jelaskan. Dan orang itu pada akhirnya dia kembali kepada Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Menurut saya, ayah saya punya ability seperti itu. Ada orang-orang yang punya ability seperti itu. Tetapi apapun juga, Injil adalah kekuatan Allah, saudara. Nah, kalau Injil adalah kekuatan Allah, apakah saudara mengalami kekuatan Allah itu? Apakah saudara sedang membutuhkan kekuatan Allah itu? Apakah saudara ketika mengikut Yesus, saudara merasa lelah? Saudara merasa, Tuhan, aku seperti jenuh, Tuhan. Tuhan, aku seperti kehilangan gairah. Aku seperti kehilangan kekuatan. Aku dulu mungkin punya strength untuk menanggung banyak hal. Tapi sekarang Tuhan, dikit-dikit aku seperti merasa sudah gak sanggup. Saudara mungkin dulu punya power. Saudara di banyak punya, Tuhan perlengkapi untuk Tuhan pakai kepada orang-orang tertentu atau melakukan hal-hal tertentu, tetapi kemudian kita seperti kehilangan itu. Atau kita sedang merindukan skill, kemampuan tertentu. Injil adalah kekuatan Allah. Bisa dibayangkan kalau saudara dan saya ikut Yesus, tanpa Injil yang menjadi kekuatan Allah, kita akan seperti klub sosial saja. Klub sosial itu disatukan biasanya oleh karena kesamaan-kesamaan. Atau perkumpulan-perkumpulan.
Seperti dulu pada waktu kita lagi suka badminton. Wah, badminton semua. Wah, obrolannya apa? Badminton. Beli raket, cari apa namanya itu? Tali raketnya. Saudara-saudara, pada waktu saya di Sati pertama kali saya datang dari Filipina. Wow, semua dosen dan staf waktu itu lagi getol-getolnya badminton, karena kebetulan di tempat kami ada lapangannya. Saudara, tiap sore, hari Rabu sore mereka kumpul dan main badminton. Nah, karena saya satu-satunya kayaknya dosen yang gak ikut badminton, saya rasa malu ya begitu ya saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara saya memberanikan diri terjun bersama dengan mereka. Saya masuk dan saudara-saudara, saya ini dari kecil yang paling lemah adalah olahraga. Karena saya dulu pernah sakit step sampai cukup umur mungkin sekitar 11 tahun. Sehingga saya tidak terlalu punya kemampuan di dalam motorik. Ya, di dalam motorik kasar saja gitu ya saudara-saudara. Seperti semua jenis olahraga. Semua jenis olahraga. Dulu saya ingat ketika misalnya main volley. Di antara 6 orang ini saya pasti selalu dilindungi untuk tidak dapat bola. Kenapa? Karena kalau saya dapat bola itu akan melenceng saudara-saudara. Nah, gimana kalau giliran serve itu? Itu paling pergumulan saudara-saudara. Karena seperti ini akan menghancurkan tim saya sendiri atau bagaimana. Sehingga saudara-saudara, buat saya olahraga adalah satu hal yang paling mengintimidasi. Dan ingat, saya berpasangan dengan teman rekan dosen saudara-saudara, saya dipinjami raket. Waktu saya bermain badminton, ada dosen yang di seberang sana mengatakan, pegang raket kok kayak pegang sotil. Tahu sotil ya saudara-saudara, untuk menggoreng itu. Mental saya langsung drop. Saya bilang, wis gak usah main badminton saudara. Jadi waktu saya ada di sini dan ikut badminton itu sebuah usaha pikul salib benar-benar saudara. Dan waktu saya ikut badminton di sini dan kali itu juga saya ingat saya tidak bisa bangun 3 hari karena semua badan sakit. Nah saudara-saudara, ini berbicara tentang perkumpulan yang oleh karena kesamaan. Futsal juga macam-macam, bersepeda. Waktu Covid hampir tiap waktu bersepeda, minggu pagi bersepeda. Sekarang sepeda bagaimana? Sepeda udah digantung saudara-saudara. Digantung atau dibalik roda di atas. Saudara-saudara, banyak hal bisa berubah, tetapi Injil, kalau saudara sebagai orang percaya yang merupakan kekuatan Allah, saudara dan saya menghidupinya, maka saudara dan saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Itu berarti bisa secara sederhana, kalau orang tidak melekat kepada Injil Yesus Kristus, maka dia akan up and down. Nah saudara-saudara, yang berikutnya, kalau itu yang biru kekuatan Allah, yang kedua saudara-saudara, yang kuning, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Paulus mengatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tetapi dalam terjemahan yang lain, Paulus sebenarnya dalam terjemahan yang lain mengatakan I am not ashamed. Saya tidak malu. Kenapa? Karena Paulus orang Yahudi, Paulus orang terdidik, dan dia tahu sebagai orang Yahudi salib Yesus itu memalukan. Seperti saudara mungkin percaya kepada seseorang yang dihukum mati. Itu betapa memalukannya saudara. Memalukannya, sangat memalukan sebagai seorang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan aku tidak malu. Saudara perhatikan, oleh karena salib Yesus, oleh karena Injil Yesus Kristus, Paulus mengalami perubahan sikap, perubahan perasaan. Dari malu kemudian menjadi, dalam terjemahan yang lain mengatakan I'm proud. Saya bangga.
dalam Injil. Jadi saudara-saudara, saya melihat kebenaran yang kedua, bahwa Injil itu mengerjakan perubahan. Injil Yesus Kristus mengerjakan perubahan. Dan saya melihat ada beberapa sikap. Ada dari negatif menjadi positif. Saudara-saudara, sikap negatif menjadi positif. Apa itu sikap negatif? Sikap negatif adalah sikap yang tidak konstruktif, kooperatif, atau optimis, dan menyimpang dari ukuran yang umum di masyarakat. Ini arti umum secara umum ya. Nah, kalau dihubungkan dengan Injil Yesus Kristus, dihubungkan dengan mengikut Yesus, orang-orang Kristen yang memiliki sikap negatif adalah orang-orang Kristen yang tidak konstruktif. Kehadirannya tidak mendatangkan sesuatu yang membangun. Kehadirannya dan tidak optimis, tidak melihat masa depan dengan penuh keyakinan karena dia memiliki Yesus Kristus sebagai Injil yang hidup. Saudara-saudara, orang Kristen yang negatif berarti adalah orang Kristen yang tidak benar-benar mengalami Injil. Tetapi saudara-saudara, perhatikan Paulus, dulu dia negatif. Dia tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan, dia bahkan menganiaya. Sekarang dia justru menjadi positif. Menunjukkan, positif artinya menunjukkan kecenderungan untuk menyenangi, mendekati, menerima, atau bahkan mengharapkan kehadirannya. Saudara-saudara, orang-orang yang mengalami benar-benar Injil Yesus Kristus, dia akan menyenangi. Dia akan cenderung mendekati siapa? Mendekati Tuhan. Ketika terjadi apa-apa dia berlari kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu berarti menjadi orang percaya yang menerima Injil bukan hanya pada waktu awal saudara dan saya diselamatkan lalu selesai. Memberitakan Injil untuk orang lain saja. Saudara-saudara, tidak. Justru di sini memberitakan Injil yang pertama untuk saudara dan saya sendiri. Karena yang harus berubah adalah kita yang pertama. Dari negatif menjadi positif, dari reaktif. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kita termasuk orang yang reaktif? Arti reaktif adalah sikap yang cenderung tanggap dan segera bereaksi terhadap masalah atau konflik yang baru saja muncul. Moodnya up and down, ini reaktif. Ya, reaktif, duduk, saudara-saudara. Paulus reaktif, saudara-saudara. Paulus itu reaktif. Saudara perhatikan ketika Stefanus ditangkap, langsung saat itu juga langsung Paulus yang memimpin, dan sehingga kemudian Stefanus di hadapan matanya kemudian dilempari batu. Paulus yang seperti itu, tetapi oleh karena dia dilawat Tuhan dan oleh karena Injil Yesus Kristus, Paulus yang dari reaktif kemudian menjadi proaktif. Proaktif apa? Proaktif itu sikap yang lebih aktif, suka mengambil inisiatif, dan tidak banyak menunggu perintah atau dorongan orang lain, serta bertanggung jawab untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saudara, Paulus yang dia melayani dan kemudian proaktif. Dia tidak perlu disuruh-suruh, dia pergi, dia naik kapal, dia melakukan perjalanan. Saudara-saudara, orang-orang percaya yang mengalami Injil seharusnya mengalami perubahan hidup menjadi orang-orang yang proaktif, inisiatif. Saudara-saudara, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab sebagai pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Dari pasif menjadi aktif. Sikap atau perilaku di mana seseorang cenderung tidak aktif, enggan mengambil inisiatif, atau kurang proaktif dalam menghadapi situasi atau masalah. Banyak hal yang menyebabkan seseorang itu pasif. Mungkin pernah trauma, mungkin tidak pede,
mungkin dihantui oleh rasa takut, sehingga takut kalau salah. Tapi saudara-saudara, Yesus melalui Injil yang hidup menolong saudara dan saya untuk berubah menjadi aktif. Saya termasuk orang yang pasif, saudara-saudara. Dulu ya, saya pendiam. Ya, karena saya bergumul dengan diri saya sendiri, sehingga saya lebih banyak menunggu. Tapi saya ingat, nah semua perubahan pekerjaan Tuhan ini dikerjakan melalui Injil yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi saya ingat, ketika Tuhan bekerja di dalam hati saya mulai umur 17, dan saya kemudian menyadari keberdosaan saya, perlahan-lahan Tuhan ubahkan saya menjadi seorang yang aktif, lebih aktif. Dan yang ini sikap yang lain adalah apatis, sikap tidak peduli, acuh tak acuh, masa bodoh terhadap segala hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau saudara dan saya menjadi pengikut Yesus, saudara dan saya diubahkan Tuhan menjadi seorang yang antusias. Saudara-saudara, kadang saya berpikir, kenapa ya saya jadi rektor gitu ya. Saya kadang-kadang mengatakan kepada istri saya, kayaknya saya ingin berhenti ya, terlalu banyak hal yang dikerjakan. Ya, banyak hal yang dikerjakan. Tetapi saudara-saudara, ketika saya berdoa, saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan bukakan, termasuk di SAF ini, kadang-kadang saya merasa, Tuhan, apa maksud Tuhan? Tetapi ketika saya ingin menyerah, ketika saya ingin melepaskan dan mengatakan ya udahlah, terserah apa yang terjadi, terjadilah. Tapi di dalam doa dan melalui firman Tuhan, saya dibangkitkan kembali untuk memiliki semangat, antusias, minat yang kuat terhadap apa? Minat yang kuat melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang saya layani. Saudara-saudara, maka next. Nah, ini perubahan. Bagaimana perubahan itu terjadi, saudara-saudara? Perubahan itu terjadi dengan pertolongan Roh Kudus, beritakan Injil kepada diri sendiri terlebih dahulu. Perubahan itu terjadi melalui saudara dan saya yang memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Loh Pak, maksudnya apa? Kan selama ini atau sering kali kita berpikir memberitakan Injil itu kepada orang lain, kepada orang belum percaya ketika kita pelayanan. Tetapi berapa banyak saudara melihat gap? Ada orang-orang yang sudah sekian lama ikut Tuhan, tetapi justru kelakuannya makin lama makin jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang mendidik anaknya sendiri tidak bisa, saudara. Tetapi dia tetap sebagai seorang yang kemudian punya profesi pelayan Tuhan. Bagaimana anaknya memboroskan uang. Saya sampai melihat kenapa itu bisa terjadi. Tetapi karena dia sudah pada jabatan itu, sehingga seolah-olah saudara-saudara, ya udah dimaklumi saja gitu, saudara-saudara. Dan ini mengingatkan kita semua tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Berarti melakukan kehendak Bapa di surga itu bagaimana bisa terjadi? Saudara dan saya harus menerima pemberitaan Injil dari waktu ke waktu. Seminggu satu kali saja tidak cukup. Kenapa? Karena saudara dan saya berhadapan dengan keberdosaan manusia kita yang berdosa itu tiap hari. Tiap hari, saudara-saudara.
Saudara, sadarkah kita bahwa kita ini manusia yang berdosa? Dan Yeremia pasal 17 ayat berapa? Ayat 19, kalau saya tidak salah, berbicara bahwa hati manusia itu licik. Gak apa-apa sekarang kamu kenal Tuhan, tapi setelah itu silakan dalam status anak Tuhan, tapi kelakuan bukan anak Tuhan. Saudara-saudara, betapa Injil kemudian mengalami distorsi oleh karena orang percaya, oleh karena orang Kristen sendiri. Itu betapa pentingnya kita mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Dalam Kolose 2 ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup kita tetap di dalam Kristus. Itu bagaimana hidup kita tetap di dalam Injil Yesus Kristus terus menerus. Next slide. Ini kalimat bagus. No one is more influential in your life than you are, because no one talks to you more than you do. Tidak ada orang yang lebih berpengaruh dalam hidup Anda selain Anda sendiri. Karena tidak ada orang yang berbicara kepadamu lebih dari kamu. Pagi hari ini saudara-saudara, Injil bagi semua orang. Saya mengajak jangan berpikir orang lain dulu. Injil bagi semua orang. Khotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Memberitakan Injil kepada saudara. Kalau saya bersaksi kepada orang, ya, saya menuntun orang, saya mengamati orang itu, ya, dan saya ngobrol-ngobrol, saya ingin menolong dia untuk menyadari keberdosaannya. Ada yang pernah hidup dalam gak karuan dan kemudian saya tuntun dia menyadari keberdosaannya dan kemudian menuntun dia untuk menerima anugerah Tuhan. Nah, bukankah seringkali kita berpikir itu memberitakan Injil orang lain, tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita? Kadang-kadang kita tidak menyadari keberdosaan kita karena kita tidak memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada diri sendiri? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa saya menjadi orang Kristen menjadi lelah, lemah? Karena kita tidak memberitakan Injil kepada diri kita sendiri. Sehingga kita menjalani perjalanan hidup mengiring Yesus itu bukan dengan iman, tapi dengan kekuatan kita. Padahal Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan begini, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman memimpin kepada iman. Starting pointnya itu iman. Jangan sampai kita ini dulu percaya Yesus karena iman. Tapi setelah percaya Yesus menjalani hidup bukan dengan iman, dengan perbuatan. Ya, saya melakukan ini supaya saya diberkati Tuhan. Ya, saya lakukan ini supaya Tuhan tidak marah. Ini yang legalistik ya, yang legalistik. Tuhan, kecelakaan gitu. Mungkin ini gara-gara saya nggak bayar perpuluhan ini. Tapi ada juga sisi yang lain yang namanya antinomian, saudara-saudara. Tuhan kan baik. Setahun 5 kali ke gereja cukup. Tuhan kan mengampuni dosa saya. Tuhan kan baik. Buktinya saya nggak mengalami apa-apa. Saya baik-baik saja. Ini sisi yang lain, saudara-saudara. Yang sudah ada di dalam perjanjian baru itu sudah ada. Paulus menghadapi itu. Di mana Injil dibelokkan dari legalistik. Orang-orang Yahudi, latar belakang Yahudi mengatakan, kamu kalau ikut Yesus, kamu perlu disunat.
Kamu perlu puasa. Kalau enggak, kamu enggak sah. Legalistik. Orang yang jalani legalistik ini biasanya apa? Diwarnai ketakutan terus. Takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut masuk neraka, takut ini, takut kecelakaan. Gitu. Sisi yang lain saudara-saudara, wes, saya sudah diselamatkan. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau saya berdosa, minta ampun, selesai. Enjoy aja. Nah ini sih sisi yang lain, antinomian. Antinomian itu nomian itu nomos itu hukum. Orangnya nggak mau diatur saudara-saudara. Suka-suka. Saya jadi orang Kristen ya suka-suka aku dong. Ya, saudara-saudara, kita harus berdiri tepat di tengah. Karena kalau di sini sebenarnya kita sedang menyembah kedagingan kita. Kalau di sini kita menyembah ketakutan kita. Tetapi kita harus di tengah-tengah, kita menyembah Yesus Kristus yang sudah melepaskan saudara dan saya. Dan kita fokus. Itu sebabnya saudara dan saya terus menerus diingatkan Tuhan melalui Injil Yesus Kristus yang hidup. Mari kita datang kepada Tuhan saudara-saudara. Mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri. Ada seorang penulis mengatakan, saya minta pemain musik maju ke depan, Jerry Bridges. Dia mengartikan bahwa memberitakan Injil kepada diri sendiri itu berarti Anda terus-menerus menghadapi keberdosaan Anda dan kemudian lari kepada Yesus melalui iman kepada darahnya yang tercurah dan kemudian belajar hidup benar. Menghadapi keberdosaan kita. Siapa di sini yang saudara-saudara dan saya merasa tidak ada dosa? Kita semua orang berdosa. Itu sebabnya saudara dan saya perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita melalui firman. Melalui Roh Kudus. Roh Kudus bisa membuat hati nurani saudara-saudara dicernihkan kembali. Sehingga perkara-perkara yang kita katakan, itu gak apa-apa. Tapi melalui Roh Kudus, firman itu berbicara seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang. Begitu tajam. Itu sebabnya juga firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur bahwa Taurat Tuhan itu menolong kita untuk dapat menyelidiki hati kita, memisahkan pertimbangan-pertimbangan kita. Kalau saudara ada di dalam kesulitan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan, minta Roh Kudus bicara melalui firman Tuhan. Dan kalau itu berhubungan dengan hal-hal yang kadang-kadang kita tutup saja seperti sampah debu yang kita tutup keset begitu saja. Roh Kudus mampu membuka keset itu dan mengatakan clean up, bersihkan. Bersihkan. Sebab rumahku adalah, tubuhmu adalah bait Allah. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Demikian juga kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang capek, lelah. Injil adalah kekuatan Allah. Hampiri Tuhan. Minta Roh Kudus menguatkan kita mengiring Yesus dengan strength, dengan power dan ability. Kalau Tuhan mulai pakai saudara-saudara untuk ability tertentu, karena engkau punya skill,
Tapi ketika untuk menjalankan itu kau kehilangan kekuatan, kehilangan strength. Kembali datang kepada Tuhan dan izinkan firman-Nya menguatkan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, adakah di antara saudara-saudara yang ketika saudara mengikut Yesus, saudara mengalami kelelahan, fatigue, karena saudara melakukan hal yang sama terus-menerus berulang-ulang. Sama seperti kalau saudara-saudara kuliah Zoom, saudara di depan laptop terus-menerus yang membuat kita menjadi seperti jenuh melihat layar laptop. Itu manusiawi, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kolose, agar saudara dan saya terus hidup di dalam Kristus. Karena Kristus adalah Injil kekuatan Allah. Saudara perlu dipulihkan di dalam Tuhan. Kadang-kadang saya juga merasa seperti itu, saudara-saudara. Secara fisik saya kehilangan strength. Mondar-mandir Malang, Surabaya. Kadang-kadang saya naik bus dan kadang-kadang saya, Tuhan, saya perlu Engkau. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Adakah di antara saudara-saudara yang membutuhkan kekuatan itu? Membutuhkan Injil yang merupakan kekuatan Allah untuk terus hidup di dalam Yesus. Minta Tuhan memperbarui. Tuhan, perbarui saya ingin mengalami kebaruan di dalam Engkau sehingga ada power, ada kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan tumbuhkan skill, kesanggupan, karunia.
Demikian juga adakah di antara saudara-saudara yang berpikir bahwa Injil hanya untuk orang lain, saya sudah cukup. Itu sebabnya saudara dan saya bisa saja hidup dikuasai oleh kelemahan, pelanggaran dan dosa, dan hati kita seperti tetap bertahan di sana. Tidak ada kekuatan karena Injil kita tidak khotbahkan kepada diri sendiri melalui renungkan firman Tuhan baru di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana pujian ini, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Engkau jamah aku Tuhan, Engkau jamah aku Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama kita sebagai doa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. 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 Oh, Kau menyelidiki setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau selidiki pikiran, jalan-jalan pikiran kami dan hati kami, pertimbangan-pertimbangan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita senantiasa membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan, yaitu melalui Injil firman Allah yang hidup. Dan kita selalu membutuhkan teguran dari firman Tuhan, karena keberdosaan kita itu harus dari waktu ke waktu ada pertobatan yang membawa kita kepada keserupaan dengan Yesus. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau menilik setiap kami Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami. Apabila ada di antara kami yang mengalami kelemahan, sedang kekuatannya hilang, strength tidak ada, tahu kehendak Tuhan, tapi tidak memiliki kekuatan.
Tuhan Engkau kuatkan. Engkau nyatakan Injil Yesus yang hidup, bahwa Yesus telah mati bagi setiap kami supaya kami hidup di dalam Yesus, sebab Yesus sudah hidup di dalam diri kami. Roh Kudus, Engkau tolong ya Tuhan, apabila ada di antara kami yang mengalami kejenuhan, mengalami kelemahan, Roh Kudus, Engkau akan memberikan kami kesegaran yang baru. Tuhan, bawa kami kepada orang yang membutuhkan, yang melaluinya jiwa kami diperbarui. Bahwa kami hadir karena ada orang yang perlu Injil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau menolong kami Tuhan, untuk kami terus mengingatkan bahwa kami perlu menerima berita Injil dari waktu ke waktu. Karena Injil berbicara tentang hidup, perubahan hidup ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sering berpikir negatif, sering dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, ajar kami berjalan melangkah dengan iman, untuk kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sifatnya reaktif, karena kadang-kadang kami lupa bahwa Tuhan Allah yang tetap pegang kendali. Kadang-kadang kami menjadi panik Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami menjadi proaktif. Kami melakukan apa yang Tuhan percayakan, sekalipun itu kecil. Kami belajar setia di dalamnya ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang apatis, cuek, acuh tak acuh ya Tuhan, kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, tolong ingatkan Tuhan melalui Injil Tuhan, untuk kami menjadi antusias di dalam Engkau, untuk bersemangat di dalam Engkau, sebab Engkau yang telah memulai itu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan Henry. Terima kasih Pak Agus atas sermonnya untuk pagi ini. Dan selamat pagi untuk teman-teman, udah siang ya. Terima kasih ya atas kesetiaannya untuk tetap hadir di kebaktian kita, dan para pelayan yang tetap setia ya melayani gereja kita. Ya, untuk sebelumnya kita akan memberikan persembahan dulu, tapi untuk itu kita akan sekali lagi menundukkan kepala kita untuk berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas karunia kehidupan kami ini Tuhan, yang dari Engkau. Terima kasih juga atas firman-firman yang melalui orang-orang pilihan-Mu telah disampaikan ke telinga kami, dan akhirnya hari ini kami juga belajar untuk mendengar dan merenungkan firman itu sendiri Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersyukur juga atas semua karunia-Mu Tuhan, dan kami ingin memberikan persembahan, dan biarlah Engkau jagai hati kami, pikiran kami, Engkau luruskan Tuhan, agar persembahan ini Engkau layakkan di hadapan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Teman-teman bisa memberikan persembahan ya, sambil saya memberikan ayat renungannya, bisa lewat langsung transfer ya biasanya. Nah, ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 15 dan sampai 21, tapi enggak semuanya sih. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, terima kasih teman-teman yang setia memberikan persembahan dan perpuluhan untuk berlangsungnya kebaktian kita setiap minggu. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk terus setia ya, kadang kebaktian,
secara on time ya, memuji bersama secara on time juga, dan membawa anak-anaknya ya ke Sunday School ya, tetap setia supaya anak kita itu tertanam sejak dini ya, pengetahuannya tentang ketuhanan dan bahkan siapa Tuhan ini itu. Nah, itu Yesus. Nah, tentang ketuhanan aja bisa agak sulit. Nah, kalau mengenalkan ke Yesus, nah Yesus yang bagaimana? Nah, itu semoga tetap setia ya, tetap datang ke kebaktian kita. Dan ada pengumuman ya menjelang Desember ya. Nah, kita akan ada acara-acara yang penting ya. Tanggal 7 Desember itu acara anak-anak, untuk anak-anak. Jadi KKR anak-anak tanggal 7 Desember di tempat ini ya. Ya, di tempat ini ya. Di tempat ini ya, jadi bagi yang punya anak-anak nanti seharusnya sudah banyak di follow up ya sama tim Natal. Yang punya anak-anak itu bagaimana kostumnya, persiapannya, performance-nya, dan KKR-nya. Jadi kita akan melayani anak-anak, bukan performance sih. Jadi kita akan melayani anak-anak itu. Jadi supaya anak-anak kita itu jangan disuruh perform terus kita dihibur gitu orang tuanya gitu ya. Kan kasihan ya ini anak-anak dijadikan badut terus gitu ya. Jadi kita harus layani mereka juga lah dalam firman juga ya. Jangan disuruh mereka seolah-olah kita menyayangi tapi ayo lucu, yang lucu lah, jangan. Nah, ini tanggal 7 Desember kita sempatkan waktu untuk gereja dan kita ada pelayan-pelayan juga yang melayani anak-anak kita yang tersayang ya. Lalu tanggal 15 Desembernya di Hotel Grand Club ya. Bukan di Hotel Grand Club, di ruangan Grand Club. Jadi sebentar ya. Bisa dilihat langsung ya. Di Grand Club Surabaya, Nah ini di Jalan Raya Gubeng di tengah kota ya. Jadi agak supaya enak ya untuk yang dari timur, barat, tengah. Nah itu kan pas di tengah. Nah ini kami harap, kami sedang banyak melakukan Christmas caroling nih. Jadi minggu depan ini ada beberapa wacana kita caroling. Itu maksudnya kita ini kan anak, ya bukan anak muda gimana ya. Tapi dulu kan kita berasal dari anak yang benar-benar muda, 20 tahun itu. Nah, itu kan kita direstui oleh orang tua kita untuk berfellowship di sini, membangun iman di sini. Nah, kita itu semacam mau give back gitu loh untuk orang tua kita yang sudah merestui kita, mengizinkan kita, dan akhirnya kita selamat atas izin itu, quote on quote ya. Tapi ya itu kita mau mengunjungi, bukan sekaligus mengunjungi juga saya give thanks to orang tua para jemaat gitu ya. Nah itu sudah banyak yang kita juga sekaligus undang dan banyak juga yang akan hadir ya, para orang tua. Jadi ya kita berharap kita semua juga mau ya mengajak orang tua kita ya. Sebenarnya semuanya sih member keluarga nggak apa-apa juga. Jadi kita berharap kita bisa merayakan bersama dengan keluarga kita di hari Natal itu di tanggal 15 Desember ya teman-teman. Dan pengumuman seperti biasa ya, minggu ini ke depan kita tetap ada more secara hybrid juga diadakan. Jadi tempatnya di sini hari Selasa jam 19.00 ya. Lalu sebelumnya Christmasnya itu 10.30 ya, jam 10.30. Nah itu penting supaya nggak salah ya, 10.30. KKR-nya yang hari Sabtu itu jam 4 sore, jadi Sabtu sore jam 4 untuk anak-anaknya ya. Lalu pengumuman minggu ini KTB seperti biasa ya, barat, timur, dan baratnya ada 1 dan 2, dan timur dan ada itu setiap Kamis, kalau mahasiswanya itu setiap Jumat. Jadi kita juga ingin membangun komunitas yang muda ya, supaya juga sejak dini juga kita bisa membangun iman bersama. Ya, dan itu di lantai 6. Kalau KTB selalu di tempat ini dan di lantai 6. Kalau KTB yang barat yang umum 1 dan 2 itu dan timur itu bisa berpindah-pindah. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Andri. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, kebaktian kita. Dan terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan. Ada beberapa jemaat yang sedang traveling. Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kayaknya mulai juga ada yang pernikahan. Ada masa di mana
Saya menghadiri pernikahan hampir tiap Sabtu, tapi tahun ini sepi ya. Sampai kita hafal, pokoknya kalau di Imperial atau di mana gitu kita sudah hafal ya saudara. Saya masih merindukan ada pemberkatan nikah yang lain, jadi Tuhan tolong. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk Natal kita, baik KKR Kids tanggal 7 yang dilayani oleh tim Super Kids. Buat saudara-saudara yang punya anak, punya keponakan, bisa diutus, didatang karena ruangan akan di-set untuk mereka ya. Jadi mungkin yang orang tua nanti di belakang, tapi bukan di luar ya. Nanti kalau di luar ngobrol ya. Malah ngerumpi sendiri. Tapi kita mendukung anak-anak kita. Dan masih ada sisa beberapa Christmas caroling. Saudara-saudara, mungkin dalam limited edition masih terus dilakukan. Tuhan tolong. Dan nanti jangan lupa tadi kalau di panitia Natal hari ini ada pertemuan singkat ya untuk koordinasi memastikan satu dan lain hal. Jadi saudara-saudara yang panitia Natal bisa tinggal sebentar ya. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa berdoa. Terima kasih buat kehadiran juga Pak Dedi di tengah-tengah kita ya. Pak Dedi ini adalah hamba Tuhan dari Papua ya saudara-saudara, dan sudah ada sekian waktu di Surabaya. Kami terus berdoa buat Pak Dedi, kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan ya. Nah, kita akhiri bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan berita Injil-Mu ya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan, biarlah kami pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu, dan kami menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami, baik dalam keluarga kami, dalam tempat lingkungan pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam lingkungan masyarakat. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang dan garam-Mu. Kehadiran kami menjadi berkat ya Tuhan. Engkau pakai kami, berikan kami keberanian untuk kami dapat menyebarkan kasih dan pengharapan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena Injil itu bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga bukan buat orang-orang di sekeliling kami. Dan Injil yang sudah memberkati kami, biarlah itu juga memberkati orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sertai perjalanan pulang kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jikalau ada di antara kami atau keluarga kami yang sakit, Tuhan, mari Kau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Kuasa-Mu tetap sampai sekarang dan selamanya tetap sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan, di dalam studi mereka, dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Engkau menolong mereka ya Tuhan, apa yang menjadi keperluan mereka Engkau jaga dan lindungi dan memberkati. Tuhan, biarlah minggu depan kami boleh kembali berkumpul kembali dalam rumah Tuhan dan merayakan kebaikan-Mu. Di dalam ibadah-ibadah tengah minggu, biarlah kami tetap memberikan waktu untuk dapat berkumpul bersama, membangun satu dengan yang lainnya. Kau berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan biarlah hidupmu adalah hidup yang terus-menerus diperbarui oleh Injil Yesus Kristus, sehingga keselamatan itu engkau kerjakan di dalam cinta akan Tuhan dan berjalan bersama dengan Dia. Dan apa saja yang engkau kerjakan, biarlah dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya engkau dapat melihat bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang juga menjadi Tuhan atas pekerjaan dan usahamu.
juga diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung tempat penyimpananmu, dan biarlah engkau belajar untuk setia. Apa yang kau berikan kepada Tuhan, kiranya itu Tuhan pakai menjadi kemuliaannya dan dikembalikan kepadamu berkali lipat bersama dengan perubahan hidup yang nyata. Dan demikian juga diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang terus-menerus menguatkan engkau oleh karena pekerjaan Roh Kudus untuk terus setia, berbuah lebat, dan menantikan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Happy Sunday. Berikan salam satu dengan yang lain. Amin.